welcome back to my channel Momi 2M. Nah, kali ini Momi 2M mau ngebahas tentang pernikahan campuran antara Nigeria dan Indonesia dan bagaimana cara mendapatkan visa Nigeria dan pernikahan campuran Nigeria Indonesia. Mau tahu kan keseruan kita? So, let's go. Nah, kali ini pembahasannya sedikit serius ya, bukan bermain dengan anak-anak Afrika, tetapi karena banyaknya yang sudah nge-DM di Instagram dan WhatsApp, Facebook Momi 2M tentang pernikahan campuran antara Nigeria dan Indonesia. Nah, di sini itu Momi 2M mau berbicara karena sudah lumayan ya, 11 tahun menikah dengan Pak Bos, makanya sedikit berani berbicara karena adanya kontroversi di channel lain tentang pernikahan campuran. Nah, pernikahan campuran itu ya antara WNA dan WNI, yaitu negara luar, warga negara asing dan Indonesia. Nah, kalau misalnya ini yang kita bahas ini tentang Nigeria dan Indonesia, tapi dengan negara-negara lain itu cuma beda-beda tipis ya. Nah, hal yang perlu diperhatikan jika ingin menikah dengan WNA atau warga negara asing yaitu pastikan kalian selama berpacaran tahu tentang si WNA ini atau pacar kalian ya. Terutama warga negara Indonesia itu ya, atau cewek-cewek Indonesia itu dominannya kalau sudah kenal sama orang asing atau bule ya, yang kita sebut suka di WA ya sekarang ini, atau dikasih pesan atau email atau chatting, hi dear, hi my lovely, kita itu udah kelepek. Nah, padahal itu sama mereka itu bahasa sapaan yang seperti biasa, sama teman, sama siapa aja itu mereka suka bilang hi my sweet girl, hi my pretty girl, hi my dear. Tapi kebanyakan cewek-cewek Indonesia itu udah kelepek-kelepek. Nah, itu jangan dianggap serius ya. Tetapi jika dia si bule ini udah mau ke jenjang yang serius, dia akan ngomong sendiri dengan belak-belakan. Nah, untuk perkenalan terutama saya ya, ada di link bagaimana awal mula saya berkenalan dengan Pak Bos. Nah, banyak sekali yang bilang itu kalau pertama kali kenalan itu di mana dan bagaimana. Namanya jodoh ya, orang itu beda-beda. Ada yang kenalannya melalui date chatting ya, atau perkenalan dari Kinder atau tag atau Facebook atau Instagram atau sosial media atau link atau manapun yang cara berkenalannya dengan orang asing atau ketemu langsung. Nah, itu berbeda-beda ya. Tapi nggak semua orang yang berkenalan dengan warga negara asing melalui aplikasi biro jodoh, misalnya kayak Tinder atau yang lain, itu tuh nggak benar. Nggak, tergantung orangnya. Tergantung si kitanya dan orang bulenya yang kita kenal ya. Nggak semuanya itu dianggap itu nggak baik. Wah, cuma kenalan dari internet, cuma kenal dari klub, atau cuma kenal dari teman ke teman. Namanya jodoh ya, namanya jodoh, mana tahu dari mana ke mana. Kayak saya nih, ceritanya dulu tahun 2006 saya kenal sama 2007 ya. 2007 itu saya kenal dengan Pak Bos. Itu banyak banget itu hal-hal yang negatif itu yang bilang, bahkan keluarga dan teman-teman sendiri itu bilang, "Wah, orang bule nanti jangan-jangan punya istri di negaranya." Atau wah, jangan-jangan apalagi kulit hitam ya, black man, itu sedikit negatif ya. Wah, ini bandar narkoba, wah ini itu. Nggak semuanya. Jadi itu walaupun ada yang kenal dari warga negara ini nggak baik atau jahat, tapi itu jangan dibawakan ke semua. Itu tergantung kitanya berhati-hati bagaimana. Nah, yang harus diperhatikan saat sudah berkenalan, ingin ke jenjang serius dengan pasangan kita itu yaitu tadi, pastikan kalian harus tahu si bule ini atau WNA ini tidak punya istri di negaranya. Nah, semakin kita lama berpacaran, pasti kita semakin tahu dong, semakin sering ketemu, semakin sering telepon,
pasti kita tahu gerak-gerik gimana kalau dia sudah punya istri. Nah, gimana kalau kita cuman kenalnya dari internet? Gimana kita mau tahu? Cuman kan di internet itu cuman ketemunya seperti ini ya. Nah, itu kembali nasib ke masing-masing. Kalau si buletnya bohongin kita atau gimana, ya tergantung. Kalau kita pertama kali ketemuan nanti ya harus hati-hati. Ini kalau sudah diajak, wah saya mau ketemuan sama kamu. Ketemuannya di mana? Di negara kita atau di negaranya dia? Kalau udah ketemu ya hati-hati, namanya kita belum menikah. Namanya orang luar itu ya beda sama dengan adat timur. Nah, orang luar itu biasanya bebas seks. Tapi itu nggak semuanya. Jika orang itu bule itu serius dan baik, dia tidak akan merusak. Tapi banyakkan bule itu atau warga negara luar itu hal yang biasa ya. Jadi tergantung kitanya mau atau enggaknya kita berhubungan sebelum menikah. Nah, udah kan, tadi yang pertama udah dibahas, kita harus tahu si bule atau WNA-nya ini punya pasangan atau punya istri di negaranya atau tidak. Nah, yang kedua harus kita perhatikan pekerjaannya. Nah, kita harus tahu pekerjaannya si bule ini, calon pasangan kita ini bekerja apa. Karena nggak sembarangan kan, nanti oh cuman by internet gini-gini bla 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 bla. Ternyata udah ketemu something different, itu nggak sesuai ekspektasi yang kita mau. Makanya harus hati-hati sebelum ke jenjang yang serius. Jadi harus tahu si bulenya ini sudah punya istri di negaranya, dan yang kedua harus tahu pekerjaannya apa. Karena kita dengan tahunya pekerjaannya dia apa, jadi meminimalis seseorang yang jahat datang kepada kita atau yang gak baik ya, seperti itu. Nah, untuk pernikahan warga negara asing dan WNA kita akan bahas ya. Yang pertama itu kalau menikahnya di Indonesia. Misalnya nih, kita ketemuannya di Indonesia. Nah, pacaran sudah serius dan mau menikah, tetapi bingung mau menikah di mana, di negaranya atau di negara kita. Nah, untuk yang berkenalan secara online pun belum pernah berketemu, bagaimana cara pernikahan atau bagaimana cara mendapatkan visa Indonesia atau visa si negara atau visa si cowok kita ini ya. Yang pertama itu kita harus mendapatkan visa. Nah, kalau si bulenya udah di Indonesia itu gampang, berarti dia punya surat-surat ya. Dan jika dia ini belum, kita harus urus dokumennya dia dulu. Nah, kalau mau menikah dengan warga negara asing, kita harus lapor. Si bule ini harus lapor di kedutaannya bahwasanya dia ingin menikah. Ini jika si bulenya sudah berada di Indonesia ya. Dia harus lapor ke kedutaannya bahwasanya dia ingin menikah. Dan kita pun harus lapor kalau di Jakarta, saya ketepatan di Jakarta dulu ya. Itu harus bawa surat pengantar dari RT RW untuk dikasih ke catatan sipil. Terus harus adanya surat pemberitaan. Jikalau kalian Kristen, harus ada surat dari gereja bahwasannya kita belum pernah menikah dan si bulenya itu juga belum pernah menikah. Nah, itu dibawalah ke gereja. Nanti itu akan ada kayak surat-surat biasa ya, KTP, KK dan lain-lain, itu surat-surat yang biasa. Nah, kalau dari warga negara asingnya itu cuma belum pernah menikah, paspor dan visanya izin di Indonesianya ini ada apa enggak. Nah, cuma itu aja selama Momi 2M. Nah, Momi 2M waktu itu nikahnya bukan di Indonesia, tetapi nikahnya pertama kali di Nigeria, negaranya Pak Bos. Nah, gimana kalau mau nikahnya di luar? Nah, kalau mau nikahnya di luar, secara lebih, kalau saya sih di antara surat-surat itu lebih gampangnya nikahnya di luar ya, di negaranya. Karena jikalau habis menikah si kitanya ini mau dibawa ke negaranya si suami, lebih baik saya sarankan nikahnya di Indonesia dulu ya, kalau mau ditinggal di negaranya. Karena untuk mendapatkan visa ke negaranya itu nggak sedikit gampang ya, itu sulit. Jadi lebih bagus nikahnya di Indonesia dulu. Nikahnya di Indonesia biar kita bisa dibawa terbang ke negaranya. Misalnya kayak Amerika,
London, UK ya, itu sedikit susah untuk mendapatkan visa. Nah, itu harus ada yang menjamin, itu sponsor atau yang menjamin itu suami kita atau calon kita. Nah, kita datang ke kedutaannya dia, kedutaannya si negara si bule ini yang ada di Indonesia. Kita akan minta surat permohonan bahwa pengajuan visa yang sponsori itu si bule. Nah, nanti si pacar kita ini akan dibuat surat ya, buat surat kayak menjamin kita ya bahwasanya dia sebagai sponsor dan ingin membawa kita ke negaranya. Nah, itu pertama kali, ini kasusnya saya ya. Jikalau ada kasus yang lain berbeda atau gimana, nanti bisa DM dan saya, karena banyak teman-teman juga yang orang luar yang udah menikah, setidaknya saya banyak tahu dan gimana cara pengurusannya ya. Nah, kalau mau pergi dibawa ke negaranya, nah kita itu setelah kita minta buat surat pengajuan visa bahwasanya si calon suami kita ini yang sebagai sponsor atau penjamin kita. Nah, baru itu dengan dokumen-dokumen yang lain ya. Kalau di Indonesia saat ini harus ada KTP, KK, akte lahir, baru SKCK, baru buku rekening tabungan kita minimal 2000 US dollar ya. Itu minimal 2000 US dollar. Setara 30 jutaan. Tapi kalau banyak yang minta itu, kemarin ada yang bilang 40-50. Tapi di peraturannya itu hanya 2000 US dollar itu minimal. Nah, setelah dokumen lengkap itu diajuin ke kedutaannya. Nah, nanti kedutaannya itu akan kasih surat nikah, akan kasih visa untuk terbang ke negaranya si bule. Nah, setelah udah keluar visa, barulah kita bisa terbang ke negaranya dan menikah. Dan kalau mau nikah di sana juga jangan lupa nanti saat kita sudah sampai, lebih amannya kita lapor ke KBRI. Habis itu kita lapor bahwasannya kita sudah berada di negara tersebut. Jadi kalau ada apa-apa besok-besok atau gimana, jadi kita bisa minta bantuan KBRI, tapi itu jauh-jauh ya. Nah, baru setelah itu kita bisa nikah. Dan jangan lupa tadi kita harus bawa surat belum pernah menikah di Indonesia atau sudah menikah. Jikalau kita sudah pernah menikah ya harus lengkap dokumennya, bahwasanya kita sudah bercerai, seperti itu ya. Bercerainya itu harus ada dua lengkap, itu bercerai karena mati atau bercerai memang karena pisah dengan suami pertama. Nah, kasusnya saya itu dulu nikahnya di Nigeria ya. Saya nikahnya di Nigeria karena saya belum pernah menikah dulunya, jadi cuman bawa surat keterangan dari Pak RT RW dan gereja bahwasannya saya belum pernah menikah. Terus kita nikahnya di Nigeria. Nah, kalau yang sudah nikah di Nigeria tetap di negara si cowok, tetapi mau tinggalnya di Indonesia. Nah nanti kan kalau punya anak harus ngurus akte lahir anak, itu kan harus ada surat nikah. Nah itu nanti kita akan bahas di kesempatan yang lain, itu gimana cara proses pengurusan surat nikah di Indonesia jika kita sudah menikahnya di luar negeri. Nah untuk kalian yang tadi Momido M sudah pastikan, jika ingin mau menikah dengan warga negara asing atau bule, kalian harus pastikan si bule ini tidak punya istri di negaranya. Tetapi jika dia punya istri dan kalian mau dijadikan kedua, nah itu masalahnya berbeda lagi ya. Masalahnya berbeda, itu tergantung masing-masing. Jika kalian setuju, silahkan. Jika kalian tidak setuju, silahkan. Nah yang kedua, kalian harus tahu pekerjaan si bule itu seperti apa. Nah untuk pengurusan tadi pernikahannya gimana, nanti saya akan bahas cara lengkapnya, gimana untuk mendapatkan surat nikahnya. Tadi itu secara sedikit aja ya, kisi-kisi atau gimana cara mendapatkannya. Nanti jikalau mau tahu selengkapnya bisa DM saya, bisa WhatsApp saya, ada di link, mau Instagram, WA, Facebook, terserah, itu ada di link deskripsi saya cantumi ya di semua video saya. So untuk kali ini nanti kita akan lanjut ke next video ya. So Momido mengucapkan terima kasih dan bye bye.